Hai semua, gua Wasa. Oke, ini kayak di hadapan teman-teman ya, kelihatan gue mau ngebahas apa, yaitu adalah sebuah Smart TV dari Hisense yang ukurannya 40 inci. Nah, sebelum gue bahas ke produknya ini, gue mau cerita dulu. Sebelum itu gue pernah ngebahas TV Hisense juga, cuma yang ukurannya gede, 65 inch. Dari viewsnya aja banyak, dan kalau membaca dari komentar-komentarnya banyak yang reviewnya tuh positif juga dari teman-teman yang sebelumnya udah pernah nyobain TV merek Hisense. Dan yang 65 inch waktu itu gue juga ngerasain pengalaman yang emang menyenangkan sih. Mulai dari bezelnya yang tipis, layarnya yang bagus, warnanya tuh nggak lebay, terus speakernya Hisense yang 65 inch kemarin, dan sepenglihatan gue baca komentar dari teman-teman itu banyak yang suka juga sama speakernya di ukuran TV-nya si Hisense yang banyak beredar. Semoga di TV yang ini juga hasilnya bagus ya. Makanya ini juga ya kita unboxing bareng-bareng lah ya. Tapi sebelumnya kita mulai dulu bahas dari boxnya. Ini pas datang ya ukurannya nggak gede-gede amat sih, karena biasanya tuh kalau TV-TV yang ukuran 41 inch kebanyakan 43 ya. Nah ini 40. Kenapa gue milihnya yang lebih kecil kayak gini juga? Gue kepikiran buat di kamar anak gue. Kamar anak gue tuh nggak terlalu gede juga. Dan ukuran 40 inch menurut gua ini kenanya tuh pas. Terlebih ya, ini adalah Smart TV yang sistemnya Android di range harga 2 jutaan. Serius 2 jutaan guys. Gue ngeliat ada di Tokped, ada di Shopee, ada di Lazada, dan banyak dah pokoknya di e-commerce teman-teman bisa lihat. Nanti gue taruh juga link di deskripsi di bawah ya. Oke, mulai dari sini warnanya tuh ya warna kardus biasa, tapi di sini ada warna Toscanya. Ini merek di kiri atas ada Hisense, Android TV sistemnya ini Oke Google adalah kayak voice command-nya ya. Terus ini Smart TV tapi kenanya tuh atau turunannya dia larinya ke Android TV. Di sini juga ada bezel-less, natural color enhancer. Oh, berarti ini salah satu fiturnya yang bagian display nanti bisa kita mainin nih. Terus juga ini DTS Virtual X. Tentang visualnya juga sih. Sama ini clean view. Nah, TV-nya kayak gimana gue juga sebenarnya belum lihat. Tapi kalau ngebaca dari dusnya ini, coba lihat belakangnya. Ya, sama juga. Sama tulisannya. Ini tuh berarti kayak TV Hisense yang ini, dia lebih mengedepankan soal gambarnya gitu, layarnya gitu, visualnya ya. Oh ya, buat tipenya ini yang E5 series 40 inch. Terus di kiri bawahnya ada Netflix, ada YouTube, Prime Video, sama Google Play lah buat jajan-jajannya gitu ya. Terus ini ada Bluetooth. Terus ini ada logo WiFi, ini logo kayaknya cache gitu sih buat nyambungin apa yang kita lihat di handphone bisa dilempar ke TV jadi layarnya lebih gede. Sama ini logo disentuh-sentuh kayaknya remote ya. Terus ini DTS HD, kan. Ini juga ada tambahan. Ini buat detailnya kalau teman-teman mau lihat. Sini tuh Hisense 40E5G untuk tipe detailnya. 100 cm LED layarnya. Televisi LED, terus tegang. Nah nih, wattnya 70 watt doang guys. Lumayan gede atau kecil sih kenanya kalau 70 watt tuh. Terus ini ukuran karton, berat bersih 5,5 kilogram TV-nya. Ini berat kotor 7,9, maksudnya sama kardusnya. Oke, TV-nya tuh cuma 5 kiloan juga, 5 kiloan doang. Harusnya sih, apalagi TV segini nggak perlu bantuan orang lain ya. Sendirian juga bisa gitu. Kita buka dulu. Isi di dalamnya kayak gimana nih? Oke, di kanan ada kakinya, sama di kiri juga ada kakinya, dua macam ya, kayak gini. Nah, ini ada kertas-kertas sama remote-nya. Oh, udah langsung dapat baterainya tapi terpisah. Ini remote-nya yang kayak begini, masih ada angka-angkanya. Itu biasanya kalau angka-angka gini lebih memudahkan sih buat para orang tua sih, biasanya kayak gitu. Jadi kalau nyokap bokap gue tuh lebih apal saluran ini di nomor sekian, saluran itu di nomor sekian, kayak gitu-gitu sih. Tapi tetap sih di bawahnya ada ini, ada shortcutnya buat Netflix, Prime Video, YouTube, Google Play, terus YouTube Musik. Sama ini ada titik 9 kayaknya buat masuk ke menu-menunya sih. Nih baterainya dapat warna hijau kayak gini. Baterainya pakai yang AAA 2 biji. Terus kertas yang pertama kita dapat panduan penyiapan cepat, jadi ini kayak quick start guide gitu. Terus ada kartu garansinya, kartu garansi tapi kayak kertas, jadi harusnya ini kertas garansi sih. Sama satu lagi buku panduan pengguna. Lah, ini user guide yang tadi berarti ya sama aja lah.
T-shirt guide juga kayak gini guys. Baru kita ambil. Belum. Ada lagi. Ada baut 4 biji buat naruh kakinya sih. Ambil TV-nya, taruh bawah aja deh. Ya, TV-nya nggak gede-gede banget, jadi sendirian juga menurut gue bisa sih. Mari kita lihat dulu bodinya sebelum kita bongkar, kita pasang kaki-kakinya. Kabelnya nyangkut di TV-nya banget ya, jadi nggak bisa dicolok lepas untuk TV-nya. Terus ini ada plastik doang, kayak nggak ada apa-apa. Oh mungkin biar debunya nggak masuk sini. Nah ini metal loh bodinya. Tuh kedengeran ya? 2 jutaan dapat body metal, is nice. Tapi yang bagian bawah sininya plastik. Oke, terus ini ada 4 lubang baut buat teman-teman naro bracket ya, atau VESA mount juga sepertinya ini bisa. Terus untuk portnya tuh kalau dari bawah sini dia tuh ada di sebelah kiri sih, sebelah kiri TV-nya. Ini ada port LAN, HDMI 2, HDMI 1, ARC, terus ini ada antena. Terus ini yang 3 warna ini RCA, buat kabel RCA. Terus ini buat headphone jack. Ini digital audio out buat teman-teman yang punya sound system yang pakai kabel optik bisa di sini. Sama nih USB kali 2 buat teman-teman naro flash disk gitu kali ya. Oke, lumayan komplit sih udah. HDMI juga dapat 2 lagi. Terus ini juga kelihatan ya di bagian bawahnya tuh ada lubang speakernya nih di kanan sama di kiri. Sekarang gue pasang dulu kakinya ya, biar kita enak ngeletek-ngeletekin bagian layar depannya. Nah kira-kira kayak gini nih penampakan TV-nya. Nggak gede-gede banget, tapi menurut gue ini asik ukurannya loh. Nih kalau tangan gue dibentangkan segini, cuma dia lebih kecil gitu. Pas sih. Ini tuh TV cocok loh buat teman-teman yang mungkin kayak anak-anak kosan ataupun yang punya kamarnya juga nggak luas-luas banget, kecil lah pokoknya kamar anak gue juga tuh kayak kamar anak kos-kosan. Terus ini TV kakinya dia ngelebar kanan kiri gitu ya, jadi kelihatannya terkesannya kokoh gitu loh. Tapi ya kalau kelihatan doang kayak kurang asik, jadi ya tuh diketok-ketok kayak gini aja nggak kayak mau jatuh sih guys. Malum di rumah kan juga emang ada anak kecil dan anakku juga suka nyenggol-nyenggol meja gitu, takutnya pas meja kesenggol di kamarnya TV jatuh. Tapi ini enggak sih, tuh lumayan kokoh lah, 2 jutaan mantep nih. Terus ini ada plastik-plastikannya yang wajib kita lepas. Ini juga gua nggak pegang TV-nya ya, langsung gua tarik aja. Kalau dia kokoh ya bagus, nggak jatuh dan ternyata kokoh ya. Ini lapisan pertamanya. Terus yang ini, susah nih. Nah, ini udah dapat. Kemudian yang bawah. Sama ini di tengah bawah ada logonya Hisense dan ini ada plastik pelindungnya juga. Aman ya dari tadi. Ngelepas plastiknya, TV-nya juga tidak tergoyahkan. Ini kalau ngelihat dari bezelnya dia tipis sih, tipis atas kanan. Cuma yang atas lebih tipis, bezel hitamnya lebih tipis ketimbang yang kanan kirinya iya. Kalau yang bawah rapet sih, nggak kelihatan ada bezel hitamnya, kayak ketutupan dari logonya sini sih. Yaudah kalau gitu kita nyalain aja ya abis ini ya. Gue setting dulu. Oke, pertama bootingnya kayak gini ya, logo Hisense-nya, iya warna Tosca, terus Android TV di bawahnya. Mental Android itu beda ya. Android TV gitu, wing. Oke, milih bahasa Indonesia, Melayu. Sebenarnya bahasa Indonesia enak, cuma baku banget Inggris saya nggak apa-apa. Oke ya, ini tampilan home screen-nya dari Hisense dan ya kayak biasa Android TV pada umumnya sih. Pasti teman-teman juga udah aware lah bentukannya kayak gini. Terus ini juga remote-nya sudah terhubung via Bluetooth ke TV-nya, jadi nggak mesti ngadep langsung ke TV-nya sih, tinggal kita ngumpetin sini juga tuh masih bisa ya. Dan ini mungkin karena belum ada banyak aplikasi, jadinya juga smooth nih untuk transisinya, cepet banget, ngikutin jempol gue sih, nice ya. Dan ini yang paling atas, barisan atas ini adalah barisan aplikasinya. Terus ini yang Netflix, ini YouTube, Prime Video, dan lain-lainnya ada video, ada Iki yang mana teman-teman bisa install nantinya.
Nah, yang udah gue install tadi tuh adalah AIDA 64. Dan ternyata layarnya TV Hisense ini guys adalah 720p. Jadi 1280 dikali 720p. Cuma refresh rate-nya 60 Hz. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman nonton konten, misalkan konten video YouTube gitu ya, 60 Hz dia masih bisa jalan. Dan biasanya walaupun ini 720p, kalau kontennya memberikan sebuah video yang Full HD, tetap akan bisa Full HD nanti resolusinya. Cuma kayak di upscaling gitu sih, cuma tetap masih bagus kok, tadi gue udah nyobain juga. Nah terus ini juga ada Google Play Store, jadi teman-teman bisa nambah aplikasi kalau misalkan ada aplikasi yang belum ada di TV nih. Contohnya kayak ini kali ya, gue pakai Google Voice aja nih, searchingnya ngomong langsung ke remote. Disney Plus. Tuh, ada Disney Plus. Jadi tinggal diklik OK dan ya udah nanti tinggal install aja. Terus juga tadi ada iQIYI, terus juga ada View, banyaklah aplikasi-aplikasi yang biasa teman-teman tuh pakai buat nonton streaming, apalagi kalau nonton film Korea gitu ya. Nah, sekarang merhatiin dulu ke bagian settingnya buat ngecek-ngecek semua fitur-fitur yang ada. Ini tuh kita ke device preference, terus kita lihat about-nya dulu, sistem update ya, lagi dicek. Oke, udah paling update, jadi belum ada update yang baru lagi. Terus kita back lagi sekarang ke bagian Android TV-nya tuh, OS-nya versinya udah yang versi 11. Diklik terus, tuh Android 11 emang kayak gini tampilannya. Kemudian mana lagi ya? Kita ke bagian ini deh, ke bagian picture-nya. Nah ini juga nih kalau teman-teman lihat mungkin agak-agak pucat warnanya karena dia picture mode-nya itu standar. Jadi bagian bawah-bawahnya ini kayak backlight, brightness, contrast, saturasi, hue, dan lainnya. Ini dia ada di tengah-tengah di 50. Paling mentok ke kanan 100. Nah tapi kalau gue pribadi lebih sukanya biasanya tuh kalau TV yang 720p gini ya, gue ngakalinnya dari yang picture mode standar gue kasih ke vivid. Jadi kelihatan kayak lebih nyala aja buat warnanya gitu. Jadi masih tetap bagus ya. Dan pilihannya selain ada tadi user itu yang tadi ya, setting-settingannya teman-teman bisa atur sesuka hati. Ada standar, vivid, sport, movie, game, sama energy saving. Kalau energy saving dinyalain dia pasti agak lebih redup gitu, biar listriknya lebih irit. Yang 70 watt tadi ya, balik ke vivid lagi. Nah terus nih settingan lainnya ada auto backlight yang tadi gue tunjukin, sampai akhirnya nih advance video, ini yang salah satu fiturnya tadi yang dikasih sama si Hisense ini. Ada DNR, MPAG NR, ini adaptive luma control, local contrast control, ya film, blue stretch. Ini ada game mode, nggak tahu nih tapi nggak bisa diklik gitu ya, walaupun atas itu gua klik. Mungkin kalau misalkan nanti pas main game kita cobain ya. Terus nih low blue light, ini bisa di off, low, middle, high. Habis itu ubah ke bagian soundnya. Kita ngecek ke bagian sound, maksudnya gitu. Soundnya tuh ada pilihan kayak sound style, ada banyak. User ya terserah kita, standar, vivid, sport, movie, musik, news, atau auto. Nah, distandarin aja dulu, ngikutin pabrikan ya. Dan speakernya ini kenceng loh guys. Nah ini paling bawah, nggak paling bawah, maksudnya di atasnya paling bawah ada DTS, Virtual X. Pilihannya ada Virtual X, TBHDX, Limiter. Ini defaultnya sih dia on semua tadi ya. Ya udah jadi biarin aja gue onin. Sekarang kita lihat ke videonya dulu deh. Tadi tuh udah nyobain yang mana ya? Yang ini nih, 8K bahkan SDR. Gue coba play dulu ya. Oke ya, kelihatan di kamera gambarnya masih bagus kan? Di video sih tulisannya 8K, tapi aslinya kalau kita cek ke bagian setting, lihat deh, kualitinya 1080p aja mentok, paling tingginya. Dan ini dari videonya nggak kelihatan 60 fps sih. Kita coba konten lain yang 60 fps. Nah nih kalau di gambar yang ini kelihatan nih 60 fps nya. Coba cek ya. Ini sih videonya kalau nggak salah dia menampilkannya maksimal 4K. Tapi kita lihat settingannya tuh, kualitinya mentok di 1080p dan 60 fps. Masih bagus kan gambarnya? Nah mungkin sekarang yang penasaran, gue kasih video yang gambarnya gelap ya, biar ngelihat tingkat warna pekat hitamnya kayak gimana. Nah ini video yang warna hitam pekatnya ya. Masih bagus kan? Ini videonya kalau nggak salah 4K deh. Tapi kalau lihat kualitinya tuh mentok maksimal di 1080p 60 fps aja.
balik ya, kita lihat lagi sekarang videonya. Tuh guys, nggak ada suara sengaja ya, gue takut kena lisensi. Abis ini kita nyobain yang ada suaranya deh. Oke, ini nyobain denger suaranya ya. Segini aja menurut gue udah lumayan kenceng loh. Soalnya ini kan ruangan gede, di ruang tamu lagi nyobain. Kebayang kalau di kamar yang lebih kecil harusnya lebih kencang lagi. Padahal nih ya. Tuh, volumenya baru 1/4 guys. Gue taruh sampai setengah ya. Setengah belum sih? Udah setengah. Kayak gini aja suara gue kayak udah ketiban sama suara volume sih. Gimana? Suara gue udah kebalap belum sama ini? Nah, udah. Bagus. Serius dah. Kayak apa ya? Ntar gue kecilin dulu. Kayak ini loh, kayak speakernya tuh nggak masuk akal gitu loh buat TV yang 40 inch aja. Gitu menurut gue guys. Bagus lah pokoknya untuk suara dari Hisense 40 inch ini. E5 ya, seri E5. Terus, oh ya, lupa juga nih suka ditanyain sama teman-teman di kolom komentar. Kalau nanyain TV itu storage-nya berapa? Baik RAM-nya ataupun ya memori internalnya. Karena ada aja yang suka nginstal game dan main game di TV Android. Padahal kalau gue pribadi jarang sih. Balik lagi kita ngeliat ke AIDA 64. Di sini tulisannya install RAM-nya 1 GB ya. Terus ini internal storage-nya 4,1 GB berarti kebacanya. Sedangkan storage yang tersisa masih lumayan banyak, masih 3,6 GB. Jadi sistemnya emang cuma sedikit banget sih, dan ini teman-teman masih bisa buat nambah-nambahin game-game yang ringan sih biasanya kalau buat di TV ya, nggak usah yang gimana-gimana banget gitu. Oh ya, sama TV ini juga karena ya namanya juga 720p atau HD aja, dia juga belum support SDR. Tapi ya balik lagi mengingat harganya 2 jutaan, menurut gue ini udah oke. Dan abis ini kita cobain tes main PS5 aja ya. Oke, main PS5 ya intinya bisa, tapi kita ngeliat ke bagian setting dulu, terus ke bagian screen and video, habis itu ke bawah-bawah sini bagian HDR, ini off secara default. Gue cobain paksain ke always on. Tuh, your TV doesn't support HDR. Nggak bisa HDR bukan berarti jelek. Niat harganya udah oke. Yang penting visual kita buat main game PS5 aja di sini tuh bisa. Dan ya yang tips dari gue tadi adalah picture mode-nya kita ubah ke bagian vivid, ke mode vivid. Jadi asik gitu. Coba kita main ya biar teman-teman lihat kualitasnya nanti. Oke ya. Kita mulai main CTR nih. Ini teman-teman kalau ada yang jago main CTR, ngadu lawan gue dah. Yuk. Gue jago guys main ini guys. Ini musuhnya gue taruhnya hard loh. Ngepot gini nih yang penting. Mana jauh musuhnya. Hard kayak nggak berasa hard dah. Oh ya, CTR tuh paling penting dapetin buahnya dulu sih harusnya. Oke. Final lap dah, juara 1. Yalah gampang. Menang guys. TV-nya masih tetap kelihatan bagus kan? Sip. Main PS kelar, kita balik lagi. Oke, selesai ya. Udah kita mulai dari unboxing tadi dan ngetes TV-nya sampai dimainin game juga oke, baik dari suaranya paling oke sih. Menurut gue suara paling oke, dan juga tampilannya yang masih bisa enak gitu loh buat mata kita ngelihat, masih nyaman-nyaman aja walau 720p dan tidak bisa atau belum support SDR. Balik lagi, layarnya ada picture mode yang bisa kita mainin. Tadi gue ubah ke vivid, warnanya jadi lebih keluar, it's good. Terus juga untuk yang warna hitamnya masih ya oke lah kenanya. Panelnya by the way ini adalah IPS LCD ya. Ini juga untuk bezelnya bener yang tadi gue bilang, dia tuh lebih tipis yang atas ketimbang yang kanan kirinya, cuma ya kenanya standar, dan ini kenanya itu masih bezelless. Apalagi ini bagian pinggir bezelnya ini tuh kita dikasih bukan plastik guys, tapi besi. Jadi misalkan ke depannya kalau teman-teman ada kebutuhan mindahin TV, tahu-tahu kepentok gitu ya, karena ini pinggirannya besi jadi lebih aman ketimbang kalau pinggirannya itu plastik. Dan
balik lagi sih ya, harganya 2 jutaan doang guys. Jadi teman-teman siapin 3 juta itu masih ada kembalian. Belum lagi biasanya suka ngasih kayak cashback ataupun gratis ongkir kayak gitu-gitu di e-commerce tertentu ya kalau lagi promo. Jadi kenanya tuh emang TV ini worth it banget sih. Intinya ini TV cocok buat teman-teman yang mungkin membutuhkan TV yang nggak gede-gede banget, nggak 43 inch juga tapi kenanya 40 inch. Ini masih oke menurut gua. Selisih 3 inci doang kalau sama 43 itu nggak terlalu jauh lah gapnya. Jadi masih cocok-cocok aja. Fix sih ini gua taruh di kamar anak gua, menurut gua sih udah aman banget untuk ukuran TV segini, apalagi balik lagi harganya ini murah sih bisa dibilang ya. Gokil nih Hisense bikinnya. Ya udah sih ya, paling segini aja video dari gua untuk unboxing, experience dan nyobain si TV Hisense Smart TV ya, Android TV. Tipenya yang E5 series untuk yang 40 inch. Kalau misalkan masih ada yang kurang jelas, coba drop komentar di bawah kayak biasa, nanti kita akan diskusi. Oke guys, dan terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga nih teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.